Bagaimana jika seandainya posisi ini terjadi pada seorang karyawan yang dia kerja pada satu tempat tertentu, lalu kemudian oleh atasan dituntut untuk supaya ikut merayakan hari besar agama orang-orang di luar Islam. Apakah kemudian kita boleh mengikuti ajakan dan tuntutan dari atasan yang seperti demikian? Mengingat kalau seandainya nanti dilanggar, seandainya tidak dituruti, maka akan ada sanksi-sanksi tertentu dari atasan, sanksi-sanksi tertentu dari pihak pemilik pekerjaan, sehingga akan berdampak dengan pekerjaan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada para teman-teman dan para pecinta simpatisan channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita bisa berjumpa lagi pada kegiatan kita, kajian kita yang ada di dalam channel YouTube MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dan juga para pecinta simpatisan channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan satu tanggapan tentang beberapa hal yang agaknya beberapa hari ke depan ini akan kita lewati, yaitu ketika kita masuk pada hari-hari besar, hari raya orang-orang di luar agama Islam. Sebagaimana telah kami terangkan pada video sebelumnya bahwa tentang pengucapan kata selamat dalam hari raya mereka, atau kita ikut hadir dalam perayaan-perayaan hari besar orang-orang non-muslim, itu merupakan suatu perbuatan maksiat, dan bahkan kalau sampai ada bentuk keridhaan, ada bentuk kerelaan dengan syiarnya kekufuran mereka, maka ini bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, atau biasa diistilahkan dengan sebutan murtad. Nah, lalu kemudian bagaimana jika seandainya posisi ini terjadi pada seorang karyawan yang dia kerja pada satu tempat tertentu, lalu kemudian oleh atasan dituntut untuk supaya ikut merayakan hari besar agama orang-orang di luar Islam. Apakah kemudian kita boleh mengikuti ajakan dan tuntutan dari atasan yang seperti demikian? Mengingat kalau seandainya nanti dilanggar, seandainya tidak dituruti, maka akan ada sanksi-sanksi tertentu dari atasan, sanksi-sanksi tertentu dari pihak pemilik pekerjaan, sehingga akan berdampak dengan pekerjaan kita masing-masing. Hal mendasar yang perlu kami sampaikan, yaitu apa yang telah disampaikan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya, yaitu pada surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji bagaimana sifat-sifat orang-orang yang mukmin, sifat orang-orang yang betul-betul memegang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang betul-betul memegang keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh Allah dengan beberapa pujian. Salah satunya adalah yaitu mereka orang-orang yang walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dalam hal ini, jika ayat itu ditranslitkan ke bahasa Indonesia, yaitu orang-orang yang la yashhaduna az-zura. Mereka tidak menyaksikan az-zur, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan dosa. Tafsiran dari ayat ini, sebagaimana yang saat ini kami pegang, yaitu di dalam kitab Al-Futuhatul Ilahiyah, salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Jamal. Beliau menyatakan, qauluhu walladzina la yashhaduna az-zura imma bima'na la yahdurun fayakunu zur maf'ulan bih wa imma biman asyhada al-ma'lumah fayakunu zur mansuban binazil khafid ay bizuri. Yang artinya Allah taala ketika menyampaikan la yashhaduna zura, maksud dari kata-kata yashhadun adalah yahdurun, yaitu hadir, sehingga pemaknaannya yaitu orang-orang yang tidak menghadiri, ya, orang-orang yang tidak menghadiri az-zura. Adapun tafsiran kata-kata zur yaitu adalah al-kadzib wal batil, yaitu hal-hal yang di dalamnya penuh dengan kebohongan, penuh dengan kebatilan menurut kacamata agama kita, yaitu agama Islam, syariat kita, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lebih jelasnya keterangan dari tentang tafsiran ayat ini adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Dalam tafsir beliau juga menyampaikan keterangan lanjutan dari ayat ini bahwa waqala Abul Aliyah wa Tawus wa Ibnu Sirin wa Dhahhak wa Rabi' bin Anas wa ghairuhum hiya a'yadul musyrikin. Yang dimaksud dengan kata-kata zur dalam ayat di surat Al-Furqan tadi, walladzina la yashhaduna zur, maksud dari kata-kata zur dalam ayat itu adalah a'yadul musyrikin, yaitu hari rayanya orang-orang musyrik. Sehingga menjadi suatu pujian dari Allah, menjadi suatu anjuran besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mensifati orang-orang mukmin, yaitu mereka orang-orang yang tidak menghadiri hari raya orang-orang musyrik, hari raya orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Allah memuji orang-orang mukmin dengan hal-hal yang seperti demikian. Lebih jelas daripada itu, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau. Beliau ketika menafsiri ayat yang sama, fihi mas'alatani, dalam ayat walladzina la yashhaduna zur wa idza marru billahi marru kirama, di dalam ayat ini ada dua pembahasan penting. Yang pertama, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, walladzina la yashhaduna zura ay la yahdurunal kadhiba wal batila wa la yushahidunahu. Ketika Allah menyatakan walladzina la yashhaduna zura, yaitu maksudnya adalah orang-orang yang tidak menghadiri kebohongan-kebohongan, kebatilan-kebatilan. Yang mana kebatilan-kebohongan ini dari sudut pandang agama Islam, syariat kita, syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wazuru, sedangkan yang dimaksud dengan kata-kata zur dalam ayat itu kullu batilin zuwira wa zukhrifa. Semua kebatilan yang dikemas dengan kebaikan, kebatilan yang dikemas dengan keindahan-keindahan, wa a'zamuhu asyirku wa ta'zimul andadi. Dan yang paling besar dari bentuk kebatilan yang ada adalah kesyirikan-kesyirikan, penyekutuan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bentuk ta'zim, bentuk hormat, bentuk membesarkan, mensyiarkan al-andad, yaitu sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala yang hari-hari sekarang diyakini sebagai Tuhan oleh orang-orang pemeluk agama di luar agama Islam. Ayat ini secara terang-terangan memuji orang-orang mukmin, memuji orang-orang yang berpegang teguh dengan keimanannya, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak menghadiri acara-acara yang seperti demikian, orang-orang yang tidak meridhoi dengan kesyirikan-kesyirikan yang seperti demikian. Sehingga bagi kita semuanya sebagai umat Islam penting untuk merenungkan hal-hal yang seperti demikian. Walaupun kita kondisinya adalah sebagai karyawan, sebagai bawahan yang mendapatkan tuntutan dari atasan untuk bisa merayakan hari besar mereka. Dalam hal ini kita teringat dengan salah satu sabda baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dalam bentuk atau redaksi yang lain dari hadis yang kami bacakan tadi adalah la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillahi innamat ta'atu fil ma'rufi. Ada riwayat yang lain dengan redaksi tidak ada ketaatan kepada seorang pun ketika ketaatan kepada orang lain ini arahnya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Yang namanya ketaatan kepada orang lain hanya terbataskan pada perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang baik, yang mendapatkan legalitas dari agama kita, syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika memang perintah itu adalah perintah untuk kebaikan, maka ini diperbolehkan. Namun perintah dari orang lain ini seandainya arahnya kepada kemaksiatan, maka hal ini adalah merupakan hal yang tidak boleh untuk ditaati. Perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang asbabul wurud. Bagaimana kisah munculnya riwayat hadis ini. Yang mana keterangan ini kami ambilkan dari kitab yang berjudul Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurudil Hadits Syarif. Yang mana kitab ini ditulis oleh Asy-Syarif Ibrahim bin Muhammad bin Kamaluddin, yang beliau terkenal dengan sebutan Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Dimashqi. Dalam kitab beliau yang jilid ketiga,
beliau di sini menyampaikan kama fil Muslim an Aliyin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha jaishan wa ammara alaihim rajulan fa auqada naran wa qala udkhuluha fa arada nasun an yadkhuluha wa qala akharuna inna qad fararna minha fa dzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala lil ladzina aradu an yadkhuluha lau dakhaltumuha lam tazalu fiha ila yaumil qiyamah wa qala lil akharina qawlan hasanan wa qala la ta'ata li ahadin fadzakarahu, yang artinya asbabul wurud, asbab atau kisah bagaimana munculnya hadis la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillahi innama ta'atu fil ma'ruf. Waktu itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, mengutus sekelompok orang untuk pergi berperang, yang mana perang ini tidak diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau biasa disebutkan dengan syariah. Dan beliau dalam kelompok utusan ini memerintahkan satu orang untuk menjadi pemimpinnya. Ketika mereka sampai pada satu lokasi tertentu, pemimpin ini menyalakan api, lalu kemudian memerintahkan pasukannya, anggotanya ini untuk masuk ke dalam api ini. Sehingga kemudian ada sekelompok orang yang ingin melakukan perintah dari pemimpinannya. Sebagian yang lain tidak mau dengan mengatakan kami sejak awal telah lari dari api ini. Bagaimana mungkin kami sekarang akan masuk ke dalam api yang telah engkau perintahkan ini. Akhirnya kemudian mereka tidak jadi masuk semuanya. Ketika mereka pulang ke kota Madinah, orang-orang menceritakan apa yang mereka alami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang yang memiliki keinginan hampir-hampir saja mengikuti perintah pimpinannya dengan mengatakan, seandainya kalian masuk ke dalam api itu, maka kalian akan selama-lamanya berada pada api itu hingga yaumil qiyamah. Lalu kemudian beliau ketika menoleh kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah ke atasan yang memerintahkan masuk ke dalam api dengan penyebutan pujian-pujian dan kalimat-kalimat yang bagus. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada istilah ketaatan kepada orang lain ketika itu mengajak kepada maksiat kepada Allah. Ketaatan kepada orang lain diperbolehkan ketika mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang dilegalkan, diperbolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, ketika hadis yang tadi kami bacakan, yang itu diriwayatkan Imam Muslim, bahwasannya lalu disarai ulang dari keterangan Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir beliau menyatakan la ta'ata li ahadin minal makhlukina kainan man kana walau aban au umman au zaujan fi ma'siyatillahi bal kullu haqqin wa in azuma sakitun idza jaa haqqullahi. Tidak ada istilah taat kepada orang lain dari makhluk apapun itu dan siapapun itu, walaupun itu orang tua, walaupun itu ibu, walaupun itu suaminya sendiri, ketika mereka memerintahkan dan mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada satu hak dari pihak makhluk, ya walaupun hak yang dari makhluk ini sebesar apapun itu, entahkah itu orang tua, atau itu mungkin suami, atau itu siapapun itu, ketika haknya mereka adalah hak yang besar, lalu kemudian ada hak lain, yaitu haknya Allah yang menentangnya, maka kita tidak boleh mengikuti hak orang lain dengan menyepelekan dan meniadakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita diperintahkan untuk senantiasa mengikuti aturan-aturan agama Allah dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku dari syariat Islam yang telah disyariatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari apa yang diulas dan juga disampaikan oleh para ulama pada kesempatan kali ini menjadi penting untuk kita renungkan. Ketika kita menjadi karyawan, kita menjadi pekerja, lalu kemudian atasan kita mengajak untuk merayakan hari besar-besar orang-orang di luar Islam. Apakah kita kemudian mengikutinya? Hendaknya untuk tidak mengikuti karena hari itu telah melanggar nilai-nilai toleransi. Atasan yang telah mengajak kepada perbuatannya seperti demikian dengan memaksakan karyawannya untuk mengikuti, pada dasarnya itu telah melanggar batasan-batasan toleransi, sehingga bukan kita yang melanggar aturan toleransi, tapi justru merekalah yang kemudian melanggar aturan dan batasan toleransi. Ini merupakan hal yang penting untuk kita renungkan, dan mungkin kiranya dari apa yang kami sampaikan, kami jelaskan, ada keterangan-keterangan yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar,
atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari benar-benar menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, dan lebih penting daripada itu semuanya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan Allah dan menyebabkan turunnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa tidak senang atau menyakiti hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.